Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini Jumat 14 Agustus tahun 2020 kembali kita bertemu dalam acara Renungan GKI Klasis Purwokerto. Apa yang menjadi tema renungan hari ini? Temanya keren banget, renungan tentang penatua. Saya Pendeta Stefanus Lim menyampaikan salam hangat untuk ibu bapak, saudara-saudari di rumah masing-masing, dan biarlah kita tetap sehat mengikut Tuhan selalu. Mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita merenungkan tema yang menarik ini, kita buka dan kita awali dengan nyanyi bersama dulu yuk. Ya, kita nyanyi lagu yang sangat kita kenal, lagu yang mau mengajak bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang ada di dunia ini untuk mengikut Tuhan dan setia melayani Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mari kita buka dalam doa bersama. Bersyukur kami Tuhan, kalau kami diizinkan punya waktu merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, hamba-Mu rindu mendoakan semua anak-Mu yang mengikuti siaran ini, biarlah dibuka hatinya dengan firman-Mu. Kami ditambahkan pengertian kami, agar iman pengharapan kami semakin bertumbuh dan kami boleh mengambil keputusan untuk menggunakan waktu umur hidup kami melakukan apa yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu, kami siap dengar-dengaran akan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, hamba-Mu juga siap menjadi alat pemberita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa memohon berkat sabda firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini pembacaan Alkitab dipilihkan seperti apa yang tercantum
dalam daftar bacaan leksionari GKI, yaitu dipilihkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai dengan 23. Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Yuk kita baca bareng-bareng ya Ibu Bapak Saudaraku. Mari kita sama-sama membaca mengucapkan firman Tuhan begini. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini tema renungan kita sangat spesifik. Tema renungan kita sangat spesial, yaitu kita mau diajak merenungkan tentang jabatan penatua. Nah, saya penasaran, mulai membuka Wikipedia, cari tahu apa itu penatua. Ternyata sumber dari Wikipedia memberitahu bahwa penatua adalah sebuah jabatan gerejawi yang ada di sebuah gereja. Yang pertama, kata penatua itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu presbiteros, yang berarti seseorang yang dituakan, yang berpikir matang, atau kalau dalam bahasa Jawa kita sebut sebagai sosok sesepuh. Lalu hal yang kedua, penatua juga dapat diartikan sebagai pemimpin Kristen. Konsep ini mungkin mengikuti contoh kepemimpinan di sinagog. Ibu Bapak, saudaraku, kita lanjutkan penelusuran tentang arti penatua. Dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Paulus dan Barnabas itu mengangkat penatua dalam setiap gereja yang ia kunjungi, gereja yang ia kembang tumbuhkan. Menarik sekali, jika diperhatikan ternyata ada dua macam penatua, ada dua jenis, dua kategori penatua. Yang pertama, namanya penatua pengatur, atau dalam bahasa Yunani disebut proes totes presbuteroi, atau dalam bahasa Inggris digunakan istilah ruling elder. Lalu jenis yang kedua adalah penatua dengan kriteria menjadi pengkhotbah, penatua pengkhotbah atau penatua pengajar. Dalam bahasa Yunani digunakan kata logo kai didaskalia presbuteroi, atau dalam bahasa Inggris disebut penatua pengkhotbah atau penatua pengajar itu dengan istilah teaching elder. Nah, Ibu Bapak, saudaraku, dalam situasi sekarang kita bisa membayangkan jenis pertama penatua pengatur itu kalau di GKI ya adalah jabatan para penatua yang kita kenal sebagai anggota majelis jemaat. Kalau penatua pengkhotbah dan pengajar
dalam perjalanan sejarah nanti kita sebutnya sekarang menjadi pendeta. Ibu bapak, saudara yang terkasih, jabatan penatua pengatur itu bisa kita lihat kalau kita nanti sempat baca Titus 1 ayat 5 sampai 9. Di sana diuraikan kira-kira jabatan penatua pengatur itu tugas pelayanannya macam apa, kriterianya seperti apa. Sedangkan penatua pengajar itu bisa disejajarkan dengan sosok pendeta di zaman sekarang. Atau dalam bahasa Inggris digunakan kata minister. Bahkan di beberapa gereja misalnya Presbyterian Church dikenal sebagai Minister of Words and Sacraments. Atau kita boleh menyebutnya sebagai penatua yang akan mengajarkan firman dan sakramen. Dan menarik, kalangan gereja Batak, baik itu di gereja Huria Kristen Batak Protestan maupun dalam gereja Kristen Protestan Simalungun, jabatan penatua lebih sering disebut dengan istilah sintua. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, menarik sekali bila kita melihat sejarah reformasi gereja. Bapak reformasi gereja salah satunya bernama Yohanes Calvin. Itu mau menghidupkan kembali jabatan penatua sebagai salah satu upaya reformasi untuk menerapkan sistem gereja presbiterial. Gereja dengan sistem presbiterial berarti setiap pengambilan keputusan itu berada di dalam sidang para presbiter atau sidang para penatua. Dan itu sangat berbeda dengan kebiasaan waktu itu yang menggunakan sistem klerikal atau klerus, atau itu hanya sosok para rohaniwan, para imam, para pemuka agama. Kalau sistem klerikal itu cuma bertumpu pada pendeta sebagai pembuat atau pengambil keputusan. Tetapi gereja presbiterial menetapkan keputusan itu ada di tangan persidangan majelis jemaat. Nah, ibu bapak, saudaraku, ayo sekarang kita fokus mendalami dan menggali isi kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai dengan ayat 23 sebagai bahan renungan, sebagai bahan Bible study buat kita. Yang pertama, kita mau melihat bacaannya dari Kisah Para Rasul 14 ayat 19 dan 20. Bacaan ini bagian pertama kita dalami ya. Yuk kita baca bareng-bareng begini. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada ayat 19 ditulis bagaimana orang-orang di wilayah Listra dengan cepat mereka berubah pikiran. Gara-gara ada orang-orang Yahudi yang menjadi provokator. Mereka mulai menjelek-jelekan Paulus. Kalau semula orang-orang di wilayah Listra itu sangat mendewa-dewakan Paulus dan Barnabas. Tapi sekarang setelah diprovokasi oleh orang-orang Yahudi yang membenci Paulus dan Barnabas, mereka langsung berubah. Mereka sekarang justru siap melempari kedua rasul itu dengan batu. Kita nggak tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang datang dari Antiokhia dan dari kota Ikonium itu. Tapi yang pasti bagaimana orang-orang di Listra akhirnya betul-betul gampang tersulut untuk melempari dengan batu. Ibu bapak, terima kasih.
masyarakat di kota Listra. Jadinya melempari Paulus dengan batu. Dan inilah yang disebut dengan hukuman rajam. Semua orang melempari dengan batu. Dan saat itu mereka mengira Paulus sudah mati karena dirajam batu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, ternyata ceritanya berbeda. Saat mereka menyeret Paulus keluar kota, apa yang terjadi? Di saat mereka mau membunuh Paulus, walaupun tidak ada alasan yang kuat mengapa Paulus harus dihukum, tapi kita boleh melihat betapa lebih jahat lagi adalah orang-orang Yahudi yang sengaja datang untuk menyebarkan fitnah yang tidak benar supaya kedua rasul itu dilempari batu hingga mati. Benarkah mereka mati? Atas pertolongan Tuhan. Tuhan jagai luar biasa. Apa yang terjadi? Pada ayat 20. Di saat semua orang menyangka Paulus sudah mati, Tuhan kirim orang-orang di wilayah itu yang mulai mengenal Paulus berdiri mengelilinginya. Tapi ternyata Paulus tidak mati. Paulus masih bisa sehat kembali. Dan luar biasa, Paulus bangkit keesokan paginya, melanjutkan perjalanan penginjilan, mengajak Barnabas masuk ke wilayah Derbe. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini keren, luar biasa. Paulus didorong oleh keinginan memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Paulus tidak ingin buang-buang waktu. Paulus mau menuntaskan pekerjaan Tuhan sebaik mungkin. Keren. Apa yang terjadi dalam perjalanan Rasul Paulus bersama dengan Barnabas ketika mereka melanjutkan perjalanan penginjilan di wilayah Derbe? Kita lihat apa kesaksian Alkitab. Kita baca sama-sama ayat 21 dan 22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus banyak mengalami sengsara. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, pada ayat 21 dikatakan dengan sangat jelas bahwa usaha penginjilan Rasul Paulus dan Barnabas di wilayah kota Derbe itu diberkati Tuhan dengan berlimpah. Banyak orang menjadi percaya di kota itu. Lalu pada ayat-ayat selanjutnya dicatat bagaimana Paulus dan Barnabas ingin kembali mengunjungi kota-kota yang dulu pernah mereka datangi untuk memberitakan Injil. Meskipun kita sama-sama tahu di beberapa kota yang disebutkan itu Paulus dan Barnabas pernah terancam bahaya yang sangat besar. Di kota-kota ini dulu Paulus dan Barnabas pernah ditolak, bahkan nyaris mati. Ayat 22 menjelaskan mengapa Paulus dan Barnabas ingin mengunjungi dan datang kembali ke kota-kota yang berbahaya itu. Menarik sekali, karena ternyata mereka mau memelihara domba-domba Tuhan. Meskipun sangat berbahaya, tetapi mereka tetap mengutamakan tugas dari Tuhan untuk tetap menjaga kawanan domba-domba kepunyaan Tuhan. Kawanan domba yang diperoleh dengan darah Kristus dan yang dimenangkan oleh Roh Kudus, inilah yang menjadi fokus perhatian Paulus dan Barnabas. Mana buktinya? Kita lihat sekali lagi ayat 21 dan 22. Saya ajak kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid.
Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ibu bapak, saudara yang terkasih, apa yang perlu dilakukan oleh Paulus dan Barnabas pada saat mengunjungi kembali jemaat hasil pekabaran Injilnya? Sangat menarik kita renungkan sebagai topik utama hari ini, sebagai tema renungan hari ini, yaitu Paulus dan Barnabas, mereka mau mengangkat dan meneguhkan beberapa anggota jemaat, dipersiapkan untuk menjadi penatua. Pasti kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, mana buktinya kalau betul-betul kunjungan Rasul Paulus dan Barnabas itu untuk menyiapkan anggota jemaat menjadi penatua? Pada ayat mana kita bisa dapatkan buktinya? Kita temukan pada ayat 23. Ayo kita baca ayat terakhir ini bareng-bareng ya. Kita ucapkan sama-sama begini. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Justru dari ayat inilah saya memilih tema renungan GKI Klasis Purwokerto hari ini adalah tentang penatua. Ibu bapak, saudara yang terkasih, apa yang kita bisa pelajari? Pada ayat 23 dikatakan bahwa para rasul itu menetapkan penatua di setiap jemaat. Para penatua inilah yang harus melanjutkan pekerjaan para rasul itu jika mereka nanti sudah tidak ada lagi di kota itu. Para rasul harus menjadi milik bagi banyak kota dan banyak bangsa, tidak akan menetap di situ terus-menerus. Tetapi setiap jemaat pun harus dijaga dan diperhatikan. Maka Tuhan yang memiliki ladang tuaian ini telah menyiapkan para anggota jemaat untuk dipilih dan diteguhkan menjadi penatua untuk mengerjakan ladang Tuhan ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih, memilih penatua ini ternyata tidaklah mudah. Mereka adalah orang-orang yang dewasa secara rohani. Mereka harus punya nama baik. Mereka perlu mempunyai kasih kepada anggota jemaat Tuhan. Dan mereka perlu memiliki pengertian tentang ajaran yang benar mengenai Injil. Tidak gampang menemukan orang-orang seperti ini, bukan? Jadi jika di gereja kita masing-masing Tuhan memberkati dengan orang-orang yang seperti ini dikirim menjadi penatua di gereja kita, itu sungguh adalah anugerah besar dari Tuhan buat gereja kita, ibu bapak, saudara-saudariku. Itu sebabnya kita perlu mendoakan para penatua ini untuk menjadi pelayan yang bisa membimbing jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman. Paulus dan Barnabas begitu mencintai jemaat Tuhan sehingga di dalam situasi yang membahayakan nyawa mereka pun mereka tetap berangkat mengunjungi jemaat Tuhan. Mereka juga begitu mempedulikan pertumbuhan iman domba-domba Kristus. Sehingga mereka memastikan apakah para domba milik Tuhan itu berada di tangan yang baik. Butuh gembala-gembala yang baik. Dan itulah sosok para penatua yang Tuhan sediakan bagi gereja-gereja Tuhan saat itu. Ibu bapak, saudara yang terkasih, perjalanan pelayanan ini juga dapat menunjukkan betapa besar Rasul Paulus mengasihi jemaat Tuhan yang baru berdiri melalui pekabaran Injil pelayanannya. Biarlah
kita semua yang melayani gereja Tuhan, setelah Tuhan izinkan gereja kita tumbuh berkembang begitu pesat, seluruh bangsa, kita perlu mengingat kembali awal mula gereja berkembang kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, jika Tuhan mengizinkan kita ikut melayani Tuhan di gereja Tuhan, itu adalah anugerah yang sangat besar. Sungguh. Tapi biarlah kita juga perlu menangkap semangat perjuangan dan kasih yang dimiliki Kristus dan yang telah diadopsi para rasul. Rasul Paulus tentu bukan orang yang sempurna, tetapi Rasul Paulus memberikan hatinya yang total kepada umat Kristus. Biarlah kita pun belajar melakukan hal yang sama, bukan? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah mempercayakan kita untuk melayani jemaat Tuhan. Sadarkah kalau kita ini dituntut untuk mempunyai hati bagi jemaat yang kita layani, bukan hanya sibuk mementingkan diri, bertengkar, bermusuhan. Kalau kita hanya berpikir seperti ini, mana mungkin kita bisa berbuah bagi Tuhan. Karena itu, biarlah kita belajar untuk menempatkan gereja Tuhan di dalam hati kita. Sama seperti Kristus telah menempatkan gerejanya di dalam hatinya, bukan? Ibu bapak, saudaraku, mari mulai hari ini kita sehati sepikir untuk menggenapkan panggilan tugas tersebut sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan sudah mengampuni dan memulihkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan telah menghargai dan menerima hidup kita. Siapkah kita jika suatu saat diberi kesempatan untuk menjadi seorang penatua, menjawab tantangan kepemimpinan gereja GKI? Ibu bapak, saudara yang terkasih, hari ini doakan supaya majelis jemaat di gereja kita itu sungguh-sungguh terus ada dalam pokok-pokok doa kita. Baik itu penatua, baik itu calon pendeta maupun pendetanya. Biarlah gereja GKI di kota manapun akan dipakai Tuhan untuk dapat menjawab tantangan dan kebutuhan zaman, bukan? Dan saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kisah cerita. Kisah cerita yang menarik. Seperti apa kisah ceritanya? Ibu bapak, saudara yang terkasih, kisah cerita penutup renungan ini saya beri judul Kuntum bunga yang sudah layu. Ceritanya begini. Di kota itu ada seorang anak muda yang sedang dirawat opnam di rumah sakit sudah kira-kira 3 bulan terakhir ini. Dan menarik, anak muda yang sakit di opnam dirawat di rumah sakit ini ternyata mendapat perhatian yang sangat baik dari gerejanya. Tepatnya bapak pendeta di gereja itu punya hati untuk terus mendoakan, mengunjungi anggota jemaatnya yang sedang diopnam di rumah sakit. Anak muda ini senang sekali kalau Pak Pendeta datang mengunjungi, pasti anak muda ini pesan kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, tolong doakan aku Pak Pendeta, supaya aku cepat sembuh dan aku didoakan supaya bisa melayani Tuhan di gereja nanti ya Pak Pendeta. Pendeta itu tersenyum dan pasti mendoa. Pendeta ini tahu banget kalau anak muda itu ternyata menderita sakit kanker. Sudah 3 bulan terakhir ini dirawat terus di rumah sakit. Dan tiap kali pendeta ini berkunjung, menengok, mendoakan, pasti pokok doanya sama. Anak muda ini kepingin sembuh. Anak muda ini kepingin supaya nanti kalau sembuh janji
bisa melayani Tuhan di gereja. Terus tiap-tiap kali pendeta berkunjung, doanya seperti itu. Ibu bapak, saudaraku, satu hari pendeta ini datang berkunjung, justru dengan kunjungan yang sangat berbeda. Di tangan pendeta ini, ia masuk ke kamar anak muda tadi, membawa kuntum bunga yang sudah kering dan layu. Lihat gambar ini. Kuntum bunga yang kering dan layu dibawa di tangan, cepat-cepat masuk ke kamarnya anak muda ini, segera digeletakkan di meja yang ada di kamar ruang opnam, kamar tempat pasien ini dirawat. Anak muda itu cuma melihat, Pak Pendeta kok hari ini bawa kuntum bunga yang layu dan kering ya, tapi itu cuma disimpan di hati. Sama seperti kunjungan kayak biasanya, pendeta ini mengajak bercakap-cakap, Bapak Pendeta ini mengajak berdoa, dan pokok doanya tetap sama. Menanti mujizat Tuhan, supaya anak muda ini sembuh dan anak muda ini berjanji untuk melayani Tuhan. Rampung doa, pendeta ini berpamitan pulang. Saat ia mau berjalan pulang, mau buka pintu, tiba-tiba anak muda itu mengatakan, "Maaf Pak Pendeta, jangan pulang dulu." "Ada apa nak?" "Aku kepingin tanya pada Pak Pendeta." "Oh baik. Pendeta ini segera balik mendekati anak muda yang sedang terbaring tadi. Lalu anak muda ini berkata, "Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta cerita dengan jujur kepadaku. Jangan ditutup-tutupi. Pak Pendeta harus ngomong apa adanya ya. Mengapa Pak Pendeta datang mengunjungi aku membawa kuntum bunga yang sudah kering dan layu?" Pendeta itu tersenyum dan mengatakan, "Benar nak, aku boleh berkata jujur kepadamu?" Anak muda ini mengatakan, "Boleh Pak Pendeta. Justru aku kepingin Pak Pendeta terus terang. Tolong ceritakan padaku, ada apa Pak Pendeta datang membawa kuntum bunga yang sudah layu dan kering seperti ini?" Lalu pendeta itu mendekati anak muda yang terbaring di tempat tidur tadi. Pendeta ini mulai bertanya, "Nak, apa kamu masih ingat kejadian sekitar 5 tahun yang lalu? Waktu teman-teman remaja di gereja datang kepadamu dan mereka cerita kepadaku. Mereka meminta kamu supaya kamu jadi pembimbing remaja." Anak muda ini melihat pendeta dan mengatakan, "Aku ingat Pak Pendeta." Apa jawabmu? Saat teman-teman remaja datang padamu, meminta supaya engkau melayani sebagai pembimbing remaja, engkau katakan, "Maaf teman-teman, maaf adik-adik, saya tahun ini sudah diterima masuk di perguruan tinggi. Saya sebentar lagi jadi mahasiswa. Saya mau konsentrasi, fokus pada kuliah saja. Tolong teman-teman, adik-adik cari pembimbing remaja yang lain ya. Jangan aku ya, aku mau konsen mikirin kuliahku." Anak muda itu teringat dan mengangguk-angguk. Pendeta itu melanjutkan lagi, "Nak, apa kamu ingat nak? Setahun yang lalu istriku datang kepadamu meminta supaya engkau mau menjadi ketua komisi pemuda di gereja kita. Karena memang bakat kepemimpinanmu bagus banget. Tapi istriku pulang dan cerita padaku,
Apa jawabanmu waktu itu? Engkau katakan, maaf Bu Pendeta, saya sudah mulai harus nyusun skripsi. Saya mau fokus menyelesaikan skripsi. Tolong Bu Pendeta bisa cari orang lain untuk jadi ketua komisi pemuda. Jangan saya ya Bu. Benar itu jawabnya. Anak muda itu mengangguk, mengatakan benar. Lalu pendeta itu mengatakan lagi, "Nak, kamu ingat enggak nak? 3 bulan yang lalu aku pendetamu datang ke rumahmu. Aku mengatakan, nak, maukah engkau membantu melayani di gereja kita menjadi pelatih paduan suara? Karena pelatih paduan suara kita mendadak pindah keluar kota. Aku melihat bahwa bakat talentamu itu bagus banget nih. Engkau bisa melatih paduan suara." Tapi apa jawabmu 3 bulan yang lalu ketika aku datang ke rumah? Engkau mengatakan, maaf Pak Pendeta, aku sudah lulus tapi langsung diterima dapat pekerjaan. Aku mau fokus mikirin pekerjaanku. Pak Pendeta bisa cari orang lain untuk melatih paduan suara. Betul jawabmu seperti itu nak? Anak muda ini mengangguk. Lalu pendeta itu segera mendekati meja dan mengambil kuntum-kuntum bunga yang layu tadi. Ditaruh di tangan anak muda ini. Nah, kenapa di saat kamu sakit seperti ini, kamu selalu minta didoakan dan berkata, aku mau sembuh. Kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Mengapa nak? Kamu mau melayani Tuhan itu memberinya bukan seperti bunga yang sedang mekar dan wangi. Dulu waktu kamu sehat, dulu waktu kamu punya banyak ide yang luar biasa, dulu waktu kamu masih begitu kuat. Kenapa? Waktu itu Tuhan beri kesempatan melayani dan melayani. Tetapi engkau selalu mengatakan cari orang lain saja. Sekarang ini keadaanmu seperti kuntum-kuntum bunga yang mulai kering dan layu. Kenapa? Kamu mau memberikan ini untuk Tuhan. Anak muda itu menangis. Anak muda ini meneteskan air mata. Dan dia katakan, benar Pak Pendeta. Yang Pak Pendeta sampaikan itu semua benar. Aku benar-benar salah di hadapan Tuhan. Tapi Pak Pendeta, izinkan aku bertanya. Masihkah ada kesempatan bagiku melayani Tuhan? Pendeta itu menggenggam tangan anak muda ini. Lalu mengatakan, nak, itu yang selalu aku doakan bersama denganmu. Tiap kali aku berkunjung melayanimu. Kita berdua selalu berdoa menanti mujizat Tuhan. Supaya kehidupanmu, pelayananmu diterima oleh Tuhan kembali, bukan? Aku rindu Tuhan beri kesembuhan. Aku rindu Tuhan mengangkat sakit penyakitmu. Engkau bisa sembuh, engkau bisa sehat, dan engkau benar-benar akan menjadi pelayan Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih. Sekarang untuk kita semua, apa arti kisah cerita ini? Saya kagum dengan seorang pelayan Tuhan yang menulis kata-kata ini. Sebuah privilege atau hak istimewa apabila kita dapat mengikut dan melayani Tuhan. Catat baik-baik. Sebuah keistimewaan tersendiri. Kalau dalam hidup ini, saudara dan saya dapat mengikut Tuhan, bahkan dapat melayani Tuhan. Amin saudaraku. Ayo, selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi masih ada kesempatan, saya ajak ibu bapak saudara-saudari, berikan hatimu untuk melayani Tuhan.
berikan kasih cintamu untuk mengikut Tuhan. Kalau ini keputusan kita, ada sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Hidup ini adalah kesempatan. Saya ambil gitar, kita nyanyi bareng-bareng. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk menggunakan waktu sisa umur hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajari kami melayani Tuhan di gereja kami masing-masing. Gerakkan hati kami kalau pada suatu waktu kami boleh dihubungi untuk diangkat menjadi penatua. Tuhan, hari ini kami berdoa secara khusus untuk majelis jemaat di gereja kami masing-masing. Baik itu untuk para penatuanya, untuk calon pendetanya, ataupun untuk para pendetanya. Mari Tuhan, Engkau memberkati kebersamaan para pemimpin di gereja kami. Engkau memberikan keteladanan yang terbaik melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa, masa depan kehidupan gereja-gerejamu dipimpin oleh para penatua yang baik bersama dengan para pendeta. Terus maju dan diberkati dalam karya Tuhan yang ajaib di dunia ini. Kami bersyukur untuk renungan di pagi hari ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.